Kami tahu bahwa Tuhan tidak selalu memberikan yang kami mau, tapi Tuhan selalu memberi yang kami butuh untuk mempermuliakan Engkau. Kami berdoa, kiranya kami, Tuhan mau mengasah hati kami, pikiran, akal budi kami, supaya apa yang ada di dalam hasrat kami sama dengan apa yang menjadi rencana Tuhan, yaitu kami diproses menjadi serupa dengan Kristus. Dan kami tahu hanya firman Tuhan satu-satunya alat yang Tuhan pakai untuk mengubahkan kami menjadi serupa dengan Kristus. Itu sebabnya Tuhan, kami siap untuk diubahkan, kami siap untuk diproses. Berbicaralah kepada kami Tuhan, berikan kami hati yang lemah lembut, supaya firman Tuhan yang ditaburkan tidak lewat begitu saja, tapi firman itu sungguh-sungguh menyerap di dalam hati kami, membentuk hati kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin serupa dengan Engkau. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom. Apakah ada yang mau setuju dengan saya, mau berkata bahwa hari ini adalah ibadah terbaik yang pernah kita lewati? Amin enggak? Kalau enggak usah bilang amin, enggak apa-apa, enggak usah sungkan. Amin enggak, hari ini ibadah terbaik? Puji-pujian terbaik. Kenapa? Saudara, satu hari ada seorang nama David Platt. Ya, David Platt ini seorang penulis yang luar biasa. Dia menulis beberapa buku. Ada beberapa buku yang bagus, satu Radical, yang kedua The End of Me. Ada beberapa lagi buku yang lain. Saudara, di satu bukunya tuh David Platt cerita ketika dia pergi ke Cungko. Jadi dia tuh orang bule ya, orang bule. Tapi satu hari dia pergi ke Cungko, ke Cina. Saudara, sampai di sana tiba-tiba dia itu dijemput gitu ya. Tiba-tiba dia dijemput. Tapi dia tuh dilindungi sedemikian rupa, kemudian masuk ke satu, istilah mereka tuh rumah bawah tanah ya. Karena untuk menghindari razia-razia pemerintah. Saudara, begitu dia masuk, dia kaget karena rumah itu kecil, rendah sekali gitu. Begitu dia masuk itu berkumpul, ada sekitar 20-an orang. Dan mereka 20-an orang itu semuanya adalah hamba-hamba Tuhan, saudara. Orang-orang yang sudah memberi, mungkin bukan dipendetakan gitu ya, tapi orang-orang yang memberi hidupnya untuk Injil. Dan pada malam hari itu mereka bilang begini, David Platt, tolong ajarkan kami tentang perjanjian baru dan perjanjian lama. Kalian punya waktu berapa lama? Kami punya waktu malam ini. David Platt bilang, ini gak waras ini. PB kalau kita belajar satu semester gak selesai di sekolah teologi. Minta malam ini beres. PL juga begitu. Saudara tahu, rumahnya itu sangat tidak layak. Dinginnya luar biasa, lembabnya luar biasa. Gak ada pemanas, gak ada, kalau kita mungkin cari AC ya, gak ada LCD, gak ada apapun, gak ada apapun. Jadi mereka kumpul malam hari itu hanya terbakar oleh hati yang cinta Tuhan. Hanya mencari Tuhan dan bukan yang lain. Dan saya kemudian berpikir begini, saudara, kalau seandainya ya, Tuhan biarkan kita gak pakai LCD. Tuhan biarkan gak ada AC, gak ada kursi, duduknya lesehan. Masih kurang serem sih, kurang serem. Tuhan biarkan kita gak punya apa-apa. Masihkah kita cari Tuhan yang disebut Yesus tadi itu? Karena orang Kristen zaman sekarang saya yakin, begitu ini percaya kalau 1 bulan, 2 bulan gak pakai ya, mesti yang lain sudah punya alasan. Males aku datang, aku mau nyanyi gak bisa nyanyi. Percaya deh, AC-nya mulai error, sebulan aja. Bulan depannya percaya deh ada yang sudah temukan alasan. Panas, sungu, gak enak. Masih ada gereja yang lain. Saudara, Tuhan itu membuat kita serupa dengan Kristus seringkali. Tuhan itu mengarahkan hati kita yang belok. Hanya mencari Dia. Dalam hidup berapa banyak yang masih mau tetap bertahan cari Yesus. Sekalipun Tuhan membiarkan banyak yang kita mau kita gak dapat. Karena Tuhan tahu yang paling kita butuh bukan yang lain. Tapi hanya Dia. Hanya Dia. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan hari ini.
Judulnya adalah kerohanian yang palsu versus kerohanian yang sejati. Di sini siapa yang kerohaniannya sejati? Angkat tangan. Saya juga nggak berani. Siapa yang kerohaniannya palsu? Juga nggak berani, saya yakin. Saya yakin juga nggak berani. Saudara, saya mau beritahu bahwa ritual apapun yang saudara lakukan tanpa hati yang menginginkan kebenaran, itu bukan kerohanian sejati. Ritual apapun. Loh, jangan salah, aku setiap minggu ibadah, seminggu 2 kali 3 kali ibadah, itu ritual. Kalau hati saudara tidak cinta kebenaran, sekalipun saudara berkali-kali dalam 1 minggu ibadah, itu bukan kerohanian sejati. Ada amin? Manusia lebih suka yang terlihat kan ya, daripada yang tidak terlihat, betul nggak? Saudara, satu hari ada seorang anak kecil, dia tuh cinta banget dengan papanya. Kemudian tuh dia lagi mikir, papanya waktu itu pergi ya, keluar ke mana gitu ya. Kemudian dia mikir, aku kepengen sebelum waktu papa pulang nanti, papa itu bisa tahu bahwa aku nih cinta papa. Dia mikir, aku buat apa ya? Masak aku nggak bisa, ini aku nggak bisa. Oh, aku tahu, aku bisa buat sesuatu. Aku bisa cuci mobil papaku. Aku bisa cuci mobil papa. Papa kan suka mobil. Papa kalau pulang lihat mobilnya kinclong, papa pasti happy dan papa bilang, ini anakku paling cinta sama aku. Saudara, kemudian mulailah dia mempersiapkan segala sesuatu gitu ya. Alat-alat cuci, dia lihat mamanya biasanya kalau di dapur, mamanya tuh kalau nyuci, mamanya tuh keluarin beberapa alat, tiba-tiba pancinya mama yang bagian bawah tuh kinclong. Wah, aku butuh itu. Dia keluarin alat-alatnya mama dari dapur, pindahin ke garasi. Saudara sudah tahu ya, ending-endingnya ini cerita yang sudah biasa, klasik ya. Saudara, singkat cerita dia mulai gosok mobil papanya, pakai alat-alatnya mama. Saudara bisa bayangkan begitu dia siram, yang terjadi adalah beset semua. Papa pulang, papa bilang, thank you enggak? Kalau saudara jadi papa, saudara mau bilang, aduh anakku lucu, cantik, ganteng, pinter, baik, sayang orang tua, begitu? Yang ada apa? Ngamuk, saudara. Ngamuk. Anaknya dihajar habis-habis. Manusia lebih peduli apa sih? Yang terlihat kan? Saudara, saya punya satu tante. Tante jauh ya, tante jauh lah ya. Tante jauh. Dia cerita ke saya, gitu ya. Dia cerita ke saya bahwa ada temennya punya, ya sudah singkat cerita begini lah, ya supaya nggak jelimet. Ada satu ibu, dia tahu suaminya punya simpanan, bahkan punya anak di luar. Saudara, dia tersiksa nggak sebagai istri? Tersiksa pasti ya, tersiksa. Tapi sampai hari ini ibu itu nggak bercerai. Kenapa? Karena bagi dia yang penting, jadi setiap kali dia persoalkan itu, suaminya tuh bilang begini, kamu butuh apa? Butuh mobil tak kasih. Kamu butuh ini tak kasih. Jadi setiap kali istrinya ngomong tentang itu, pasti suaminya bungkem istrinya pakai uang. Akhirnya istrinya tuh mikir gini, alah sudahlah biarin aja lah, dia mau jadi apa jadilah. Yang penting semua yang aku butuh ada. Saudara, sekali lagi saya nggak mau bahas ini sikap yang tepat atau tidak ya. Tapi seringkali kita itu lebih menghargai apa yang nampak di mata daripada apa yang ada di dalam. Apakah Tuhan juga sama? Ternyata Tuhan enggak, saudara. Tuhan lebih peduli dirimu sendiri dari apa yang bisa engkau lakukan untuk dia. Manusia lebih suka kalau dilayani, betul enggak? Manusia suka dilayani. Kalau Tuhan bilang, aku lebih peduli dirimu ketimbang apa yang engkau lakukan. Makanya hamba-hamba Tuhan, para pelayan, ini kita perlu sadar betul. Tuhan lebih peduli dengan diri kita sendiri ketimbang apa yang bisa kita lakukan. Jadi jangan GR, jangan sombong ketika kita bisa Tuhan pakai untuk A, B, C, D. Kalau hati kita jauh dari kebenaran, Tuhan bilang itu palsu.
Setiap kita menyembah Tuhan, apakah kita mencari kebenaran? Apakah kita menginginkan kebenaran itu lebih daripada apapun? Karena ritual apapun, pengorbanan apapun tanpa hati yang menginginkan kebenaran, itu bukan kerohanian yang sejati. Mari bersama-sama kita baca firman Tuhan di dalam Amos pasal 5. Amos pasal 5 ayat 7, 8, 9, 10. 4 ayat ya. 4 ayat. Nah, hari ini harus buka nih, mau tidak mau harus buka Alkitabnya ya. Ya, ini pentingnya. Coba kapan terakhir kita buka Alkitab? Kenapa sudah terlalu dimanjakan oleh si dia? Jadi hari ini dia mogok ya nggak apa-apa lah gitu ya. Amos pasal 5 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya baca ayat 7, Bapak Ibu baca ayat 8 bergantian ya. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang keras seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus. Iya, saudara, dalam bagian firman Tuhan ini sebenarnya mau mengatakan bahwa tidak ada kerohanian sejati tanpa hati yang menginginkan kebenaran. Ya, tidak ada kerohanian sejati tanpa hati yang menginginkan kebenaran. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Sebenarnya kalau nggak ada LCD ini kekurangannya saya nggak bisa keluarkan bahasa-bahasa planet ya. Saya keluarkan bahasa planet nanti tambah nggak bisa paham begitu kan. Ya, jadi terjemahan bebasnya itu bisa kita terjemahkan tuh sebenarnya begini. Kamu yang mengubah keadilan menjadi absintus. Nah, ini bahasa aneh ini ya, absintus, dan menjatuhkan kebenaran ke bumi. Saudara, absintus itu adalah tanaman yang memiliki rasa pahit. Dan ini lambang dari penyimpangan keadilan yang terjadi di Israel. Jadi ketika ada penyimpangan, orang itu bisa merasakan pahit. Saudara, belakangan ini kalau kita lihat berita, kita tuh temukan ada beberapa ketidakadilan yang terjadi, gitu ya. Ada anak yang tiba-tiba mati di pondok. Minta maaf, ini kita bukan ngomong agama ya, tapi betul-betul dia ada di Ponpes, gitu ya. Dan semalam sebelumnya katanya dia lagi ngechat sama mamanya, gitu ya, minta dijemput, gitu kan. Terus mamanya bilang, pokoknya ada perbincangan lah ya, mamanya nggak merasa itu betul-betul sesuatu yang mendesak. Besok paginya itu ternyata dikabarkan anaknya meninggal, gitu ya. Dan ini lagi mau diusut, gitu ya. Ini lagi mau diusut. Dan ada beberapa kisah yang lain yang juga sama. Saudara pernah nggak berada dalam posisi yang tidak adil seperti itu? Saudara rasanya tuh gimana? Saya tuh pernah ya, koko saya pernah mengalami masalah hukum pada waktu itu. Jadi dia tuh punya ruko, ya dia punya ruko, dia sewakan ke orang. Nah orang itu terakhir itu sudah 1 tahun nggak bayar rukonya, tapi juga nggak keluar dari rukonya. Sehingga akhirnya kan koko saya marah kan, ini ya apa sih? Gitu loh. Nah ternyata waktu koko saya ke ruko gitu ya kan, mau ngecek gitu kan, banyak yang ngumpul. Ternyata orang ini sedang bermasalah gitu loh. Sedang bermasalah, punya hutang banyak gitu kan. Singkat cerita, mereka bongkar gitu ya. Mereka bongkar beberapa orang, koko saya dan beberapa orang yang punya utang dengan orang ini gitu ya. Orang ini ngutangin mereka maksudnya, bongkar rukonya. Saudara, singkat cerita akhirnya mereka digugat kembali gitu ya. Dituduh, saya nggak tahu pasalnya pasal apa begitu ya. Pasalnya pasal apa, singkat cerita koko saya ditahan 3 bulan. Saudara, saya itu baru pertama kali saya merasakan betul-betul berada dalam posisi tidak adil. Dan kami nggak tahu mau teriaknya kemana. Sakit, kepahitan. Nah ini yang disebut dengan absintus.
Absintus, orang yang mengalami ketidakadilan itu mengalami kepahitan yang luar biasa. Dan orang Israel pada hari itu dikatakan mereka mengubah kebenaran menjadi ipuh. Ipuh itu ya absintus itu tadi, pahit. Kebenaran loh diubah sedemikian rupa. Nah, saudara, kita semua pasti kan teriak ya, ini enggak fair, ini enggak adil, ini enggak adil. Tapi jujur dalam hidup kita, banyak sekali praktek ketidakadilan yang kita sendiri lakukan. Yang kita sendiri lakukan. Adil enggak? Saya mau tanya. Kalau saudara tertekan, kalau saudara punya banyak masalah, yang diamuk-amuk itu anak. Fair enggak? Kita lakukan kan? Jadi yang mengubah kebenaran menjadi ipuh bukan hanya orang Israel, tapi yang mengubah kebenaran menjadi ipuh bahkan saudara dan saya. Yang mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Berapa banyak ketika kita stres, kita tuh melampiaskan kepada orang yang gak bersalah. Anak biasa jadi korban. Mau ngamuk suami, dia balik ngamuk, repot kita. Anak kita ngamuk, dia gak bisa balik. Dia gak bisa balas. Tapi tahukah saudara-saudara sudah melukai anak itu? Tahukah saudara bahwa mungkin seumur hidup dia mengenang hari itu menjadi hari yang paling buruk dalam hidupnya? Tahukah saudara bahwa meninggalkan trauma yang mungkin buat dia gak bisa melupakan dalam waktu yang singkat? Ketidakadilan, saudara. Ketidakadilan. Padahal kita bukankah selama ini kita berkata bahwa kita orang yang mencintai Tuhan, melayani Tuhan. Tapi bukankah kita mengubah kebenaran menjadi ipuh? Sama dengan orang Israel. Kita itu paling sensitif kalau dicurangi orang. Kita paling sensitif kalau diperlakukan beda oleh orang, betul nggak? Tapi kalau kita yang buat hal yang sama, kita memaafkan diri kita. Bahkan kita kadang-kadang nggak sadar. Banyak orang, saudara, begitu sensitif dengan orang lain, padahal dirinya sendiri paling tidak sensitif dengan perasaan orang lain. Kita di sini misalnya ya, kita perlu peka. Kita punya satu komunitas, kita perlu peka dengan orang lain. Belajar kalau kita salaman dengan orang lain, lihat mukanya. Jangan salaman tapi lihat orang lain. Itu ada pesan loh yang orang lain bisa terima. Iya kan? Jadi belajar kita perlu sensitif dalam komunitas. Semua orang berharga di mata Tuhan. Apapun latar belakangnya, berapapun saldonya, apapun kedudukannya dalam masyarakat, semua orang sama bernilai di mata Tuhan. Amin. Gak ada yang kurang berharga dan tidak ada yang terlalu hebat di sini. Tuhan Yesus bayar kita dengan harga yang sama, yaitu nyawanya di kayu salib. Kalau Yesus sudah membayar nyawa, darah dan tubuhnya harus tercurah untuk menyelamatkan seseorang. Kita punya hak apa merendahkan orang? Kita gak punya hak. Belajar peka dengan orang lain. Belajar apalagi kalau ada yang nyambut jemaat gitu ya. Salaman, lihat orangnya, halo. Gimana kabar? Belajar tulus dengan orang. Sekalipun kita mungkin, saya nggak bilang kita harus semuanya dekat, enggak. Kita punya kedekatan bisa beda-beda kan. Tergantung kepercayaan, tergantung macam-macam. Jadi nggak harus dekat dengan semua. Tapi harus mengasihi semua. Harus memperlakukan semua dengan baik. Gitu ya, jangan sampai orang kepahitan itu justru di gereja. Itu menunjukkan bahwa orang-orang di gereja itu nggak semuanya, saudara. Nggak semuanya itu mengasihi kebenaran. Itu yang dilakukan oleh orang Israel, sehingga ada 3 perintah yang diperintahkan, ada beberapa perintah yang diberikan di sini. Dalam bagian yang pertama dikatakan carilah Tuhan yang Maha Kuasa. Itu perintah pertama. Ya, di dalam ayat yang ke-8. Dia yang telah membuat bintang Kartika, bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang mengalirkan air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Waduh, ini ada bahasa aslinya tuh lebih seru lagi ya, tapi saya nggak usah deh, nanti tambah ribet, gitu ya, tambah ribet. Tetapi di situ dikatakan carilah
Ada dalam, kalau kita terjemahkan pakai bahasa aslinya ya, sebenarnya itu ada sebuah perintah untuk mencari Yahweh, mencari Allah. Allah yang mana? Allah yang menciptakan, di situ dikatakan bintang apa? Bintang Kartika, bintang belantik. Ya, itu ada bahasa lain yang dipakai, tapi saya pikir nggak usah ya. Jadi Allah yang mana? Allah yang menciptakan barang-barang hebat itu loh. Carilah dia. Bukan Allah yang ditawarkan oleh manusia zaman sekarang, bukan. Bukan ya. Tetapi Allah yang menciptakan bintang-bintang seperti itu, yang mengubah bayang-bayang kematian menjadi pagi, yang menjadikan hari gelap dengan malam, yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan. Saudara, bintang-bintang tadi disebutkan itu untuk mendemonstrasikan kuasa dari Allah. Jadi Allah yang harus kita cari itu adalah Allah yang menciptakan matahari, Allah yang menciptakan bulan, Allah yang menciptakan planet. Itu Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Allah kita Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Carilah dia. Carilah dia. Kenapa sih kok mereka perlu disuruh cari Tuhan? Bukankah mereka orang Yahudi itu hebat loh. Orang Yahudi itu ya, kalau hari ini saya mau tanya ya Bapak Ibu, hafal enggak Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2? Hafal enggak Mazmur 43? Hafal enggak Mazmur 100? Semua bingung gitu kan. Padahal orang Kristen kan ya. Orang Yahudi enggak gitu, Saudara. Ketemu anak kecil usia 15 tahun gitu ya, suruh hafalin Mazmur pasal 1 dan 2. Pasal 1 dan 2. Hebat orang-orang Israel didik anak. Orang Yahudi didik anak itu kerennya luar biasa. Tetapi sekalipun mereka kerennya luar biasa, Tuhan bilang begini, carilah Tuhan. Kita bingung loh, kurang rohani apa? Kurang rohani apa? Aku belajar teologi, aku belajar macam-macam, kok disuruh cari Tuhan? Saudara, bukankah mereka sangat taat? Saudara, mencari Tuhan itu bukan tentang apa yang sudah Anda lakukan di dalam ritual keagamaanmu, tapi bagaimana hatimu diubahkan. Selama hatimu tidak diubahkan Tuhan, saudara perlu bertobat dan mencari Tuhanmu. Mencari Tuhan itu bukan tentang apa yang saudara lakukan. Oh, saya sudah datang ibadah hari Kamis, saya datang ibadah hari Minggu, saya datang ibadah hari, pokoknya sebutin aja gitu ya. Saya datang setiap kali ada ibadah. Bukan tentang apa yang saudara lakukan, tapi tentang hatimu apakah sudah diubahkan oleh Tuhan. Apakah hasrat hatimu seirama dengan hasrat hatinya Tuhan? Jujur kita punya hasrat hati yang sering kali berbeda. Betul nggak? Kita berdoa, Tuhan, aku nggak punya rumah, aku butuh punya rumah. Tuhan, tolong usahaku Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tolong buat supaya perusahaanku bisa lebih kuat, lebih stabil. Itu kan hasrat hati kita ya. Apakah selalu Tuhan turutin? Apakah selalu itu baik? Kita bilang, aku gak peduli apa yang Tuhan mau. Yang penting apa yang kita mau Tuhan kasih. Betul gak sih? Ayo. Kita yang sakit minta Tuhan apa? Serius. Iya, saya juga biasanya begitu. Gitu ya. Kita gak bilang, Tuhan kasih aku kekuatan. Enggak, aku gak peduli. Pokoknya aku minta sembuh. Kalau Tuhan gak kasih, kita bilang apa? Tuhan jahat. Padahal Tuhan seringkali memurnikan hati saya dan saudara. Hati kita. Tuhan murnikan. Kadang-kala Tuhan harus potong ranting-ranting yang tidak berbuah untuk dibuang. Supaya hati kita murni. Supaya kita mengalami perjumpaan hanya dengan Tuhan saja. Sampai kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, hanya Engkau, gunung batuku selama-lamanya. Wow. Masih mau ikut Tuhan? Tuhan peduli dengan hati kita, saudara. Lebih daripada apa yang bisa kita lakukan. Tuhan kita tuh orang tua yang baik. Kalau kita tuh seringkali jadi orang tua yang kurang baik ya. Kita tuh kalau anak kita merengek apalagi di toko mainan,
Bukan malu. Tapi hati ini nih rasanya kasihan kalau nggak ngasih gitu loh anaknya. Betul nggak? Langsung dikasih aja deh, kasih aja deh. Tanda bahwa mama sayang. Tanda bahwa papa sayang. Saudara, ketika didik anak, berapa banyak yang berani tegas dengan anak. Kadang-kadang kita bilang, aduh kasihan kalau tegas. Saya dengan suami saya lebih tegas dengan anak, saudara. Saya kalau bilang tidak. Apapun argumentasinya tidak. Tapi nggak kasar, saudara. Beda. Kita harus tetap friendly ya. Friendly. Tapi tetap tegas. Orang tua kadang-kadang kalah tegas dengan anak. Anak harus belajar, orang tua harus belajar tegas dengan anak. Anak itu kalau apalagi masih kecil ya saudara. Itu kalau dia lagi tantrum, dia nguji tuh. Mama lebih kuat ke aku yang lebih kuat. Kalau lagi tantrum, mau kalau nggak mau guling-guling dia di situ. Yang lulu siapa? Mamanya yang lulu. Mamanya kalah tegas dengan anaknya. Orang tua, kadang-kala kita menjadi orang tua yang buruk. Saudara tahu nggak kalau kita menghasilkan generasi yang hari ini orang sebut strawberry generation, gitu kan? Kelihatan imut, cantik, cute gitu kan? Dalamnya gampang sekali bosok. Gampang sekali bosok. Yang salah siapa? Kita, bukan mereka. Orang tua kita, orang tua nyuapin anak harusnya stop di umur berapa sih? Harusnya di umur berapa? Umur 3 sudah harusnya latih. Umur 2 tuh mulai latih makan sendiri. Sekarang umur 11 masih disuapin. Gak punya tangan dah. Bantuin pakai sepatu sampai umur berapa? Harusnya sampai umur 2-3 latih dia pakai sendiri. Sampai umur 12 masih dipakein sama mbak. Mbaknya nggak pakein, mamanya ngamuk-ngamuk. Saudara, kita yang bikin sandwich, kita yang bikin itu jadi strawberry generation. Kita yang merusak anak kita. Kalau saudara mencintai anakmu, persiapkan dia supaya bisa hidup tanpa saudara. Kita nggak akan selamanya ada dekat anak kita, saudara. Kalau saudara mencintai anak, persiapkan dia. Supaya kapanpun Tuhan panggil kita, dia bisa kuat hidup sendiri. Kalau saudara terus alasannya sayang, alasannya kasih, alasannya cinta, terus perlakukan anak seperti baby. Satu hari nanti ketika Tuhan panggil kita, dia begitu menderita. Saudara sudah nggak tahu apa-apa. Tapi anakmu kasihan. Saudara nggak mencintai anakmu. Dan Tuhan gak pernah begitu cara mendidik kita. Tuhan gak pernah begitu cara didik kita. Tuhan selalu membuang ranting-ranting yang tidak berbuah. Tuhan potong, Tuhan buang, Tuhan bakar. Itu kadang-kadang yang paling kita suka. Itu the best part in the world. Yang paling kita suka kadang-kala Tuhan potong. Kita nangis, tapi Tuhan bilang ini yang paling kamu butuhkan. Kita protes, Tuhan sakit. Tuhan bilang, iya sayang, bertahan. Tuhan gak enak, betul gak nyaman. Tapi lihat setelah ini. Tuhan gak selalu kasih yang kita mau. Tapi Tuhan selalu lakukan yang paling baik untuk kita. Dia pencipta segalanya, dia begitu bijaksana. Alkitab bilang begini, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan tuh gak punya konsultan. Kenapa? Itu mau menunjukkan bahwa Allah kita tuh Allah yang penuh dengan hikmat. Penuh dengan kebijaksanaan, dan Allah seperti itu yang sedang memproses hidup Bapak Ibu dan saya. Dia gak pernah salah, saudara. Gak pernah salah. Sekalipun saudara bilang, Tuhan sakit loh Tuhan, hadapi ini, jalani ini, berat Tuhan. Tapi mau gak kita percaya bahwa jalan Tuhan gak pernah salah. Amin. Dia sedang memurnikan kita. Supaya kita menjumpai yang sejati bukan yang palsu. Tuhan mau kita mendapatkan yang asli. Yang original. Yaitu dirinya sendiri. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Amos memberikan perintah bertobat. Kenapa kok orang Israel disuruh bertobat? Karena cara mereka memperlakukan orang lain
Itu menunjukkan siapa mereka sesungguhnya. Dan kita juga saudara, kalau kita mau ngomong bahwa hati kita itu sudah kita mencintai kebenaran, kita menghargai kebenaran, itu terlihat dari caramu memperlakukan sesamamu. Amin. Dan cara kita memperlakukan sesama itu harus start dari dalam. Kita gak bisa tiba-tiba jadi nice di luar saudara, kalau dalamnya masih bosok. Jadi Tuhan itu startnya tuh dari hati kita. Setelah itu mulai keluar, terlihat cara kita memperlakukan suami kita. Setelah itu cara kita memperlakukan anak-anak kita. Lanjut cara kita memperlakukan asisten rumah tangga kita. Orang-orang yang bekerja dengan kita. Baru keluar ke yang lain. Kita gak bisa tiba-tiba baik di gereja saudara. Banyak orang tiba-tiba kelihatan baik di gereja jadi pahlawan. Padahal di luar, di rumah tangga semua menangis. Kalau mamanya lagi di gereja sih semuanya happy. Begitu pulang sedih anak-anak. Saudara, aduh kasihan banget ya kalau gitu ya. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa sebenarnya hati kita belum dipenuhi dan dikuasai oleh kebenaran saudara. Kalau hati kita dikuasai dan dipenuhi oleh kebenaran, ada kerinduan yang terus untuk belajar menjadi mama yang baik, jadi istri yang baik. Hari ini apalagi kita ya, kalau saya lihat kita rata-rata mah udah menengah ke atas nih usianya ya, pengalaman sudah punya pahit manisnya hidup udah dialami gitu ya. Suami kayak gitu, gitu ya. Kalau hati kita dikuasai oleh kebenaran, kita tuh akan melihat dengan perspektif yang berbeda. Saudara, kapan hari saya ditanyain oleh satu orang yang dekat dengan saya tentang hidup saya, gitu ya. Kamu happy nggak dalam hidupmu katanya gitu. Saya bilang I'm happy. Saya happy. Kalau kamu tanya, saya punya keluarga yang sempurna, saya bilang tidak sempurna. Punya suami yang sempurna, tidak sempurna. Punya anak yang sempurna, tidak sempurna. Punya keuangan yang perfect, enggak. Hidup saya enggak sempurna. Banyak ketidaksempurnaan di mana-mana. Tapi kalau kamu tanya, apakah saya happy? Saya bilang saya happy. Saya puas dengan cara Tuhan memelihara saya. Saya bilang saya puas dengan cara Tuhan memelihara saya. Karena saya tahu Tuhan saya. Karena cintanya dia tidak selalu memberi yang saya mau. Tapi dia selalu memberi yang saya butuh. Untuk bisa berjumpa dengan dia dan menikmati dia. Sehingga kekurangan-kekurangan dalam kehidupan itu gak perlu lagi jadi sorotan. Gak perlu lagi menjadi alasan aku happy atau tidak happy. Aku happy bukan karena hidupku sempurna. Aku happy karena aku tahu dengan siapa aku berjalan. Aku happy karena aku tahu Tuhan pimpin saya kemana. Itu yang membuat aku happy. Kita happy atau tidak itu bukan karena hidup kita baik-baik saja. Enggak. Karena enggak ada satu orang pun yang punya hidup baik-baik saja kan. Siapa di sini punya hidup sempurna? Perfecto. Gak ada. Semua kita punya pergumulan di sana sini. Tapi itu enggak pernah jadi alasan kita bahagia. Amin. Yang menjadi alasan kita untuk tetap happy. Karena kita tahu Tuhan kita hidup. Tuhan kita yang maha bijaksana itu sedang bekerja dalam hidup kita. Dan dia sedang memproses kita. Dia bawa kita ke tempat yang kita tahu tujuannya jelas. Dan aku puas dengan itu. Aku puas dengan itu. Sekali lagi saudara. Kalau saudara masih punya cara yang salah dalam memperlakukan pasanganmu, anakmu, orang lain. Itu berarti dirimu belum dikuasai oleh kebenaran. Kita perlu bertobat kayak orang Israel. Orang Israel mereka orang-orang hebat. Tiap hari pergi ke bait Allah, belajar begitu kan. Tapi Tuhan bilang caramu memperlakukan sesamamu salah. Dan kamu harus bertobat. Kita juga hari ini kita banyak ibadah, belajar gitu kan. Tapi kalau cara kita memperlakukan anak kita salah. Cara kita memperlakukan suami kita salah. Cara kita memperlakukan ART kita salah. Saudara ini hati-hati. Banyak orang memperlakukan anak suami baik. Kenapa? Ya anakku ada hubungan gitu kan. ART jahatnya minta ampun saudara. Sampai ART-nya tiap bulan ganti satu. Saudara gak usah bangga. Dalam tahun ini aku mempekerjakan 12 orang. Enggak, itu menunjukkan kualitas saudara itu buruk. Sampai orang gak bisa betah ikut kita.
Jadi kalau kita memperlakukan orang lain dengan buruk, perlu bertobat, saudara. Perlu bertobat. Itu berarti hati kita belum dikuasai oleh kebenaran. Hati kita masih dikuasai oleh keangkuhan, kesombongan. Sehingga kita melihat orang lain begitu rendah. Itu perintah yang pertama, saudara. Alasannya kenapa kok kita harus bertobat? Karena alasannya itu Tuhan masih kasih kesempatan, saudara. Tuhan masih kasih kesempatan. Allah yang hidup, Allah yang bijaksana itu dia masih kasih kesempatan bagi kita untuk bisa bertobat. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa kok kita tadi alasan yang pertama ada yang ingat? Apa yang harus dilakukan? Carilah Tuhan yang maha kuasa. Yang kedua, hal yang kedua yang harus dilakukan, saudara, atau alasan yang kedua, dia adalah Allah yang adil. Dia adalah Allah yang adil, ayat 8. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Saudara lihat hukumannya Tuhan jatuh kepada siapa? Ke atas mereka yang kuat. Orang kuat, tapi mereka yang dihukum Tuhan. Ini ironis. Biasanya kan orang yang lemah yang dihukum ya, gampang kan, gitu ya. Tapi kalau di sini dikatakan bahwa mereka yang kuat, justru mereka yang dihukum Tuhan. Tuhan menimpakan kepada mereka yang kuat. Kenapa? Karena orang kuat seringkali memanipulasi orang lain. Orang kuat seringkali memanfaatkan orang lain. Mereka seringkali memanfaatkan orang yang lemah. Mereka seringkali memanfaatkan orang yang lemah untuk mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri. Dan ini kejahatan di mata Tuhan. Kejahatan di mata Tuhan. Saudara, seringkali kita yang membantu orang lain, ya, itu seringkali orangnya merasa terbantu. Tetapi ternyata merekanya sendiri yang kelihatannya hero di hadapan orang lain memanipulasi orang lain. Dan itu sudah banyak kita tahu, saudara. Kapan hari saya baca, saya lihat ya satu tayangan, saudara. Jadi mereka tuh adalah orang-orang yang suka memandikan jenazah. Gitu. Jadi ada pengakuan dari orang yang memandikan jenazah bahwa ternyata di masa pandemi, saudara, mereka itu mendapatkan keuntungan berlipat-lipat kali. Sebenarnya nggak pandemi juga mereka itu sebenarnya mendapatkan bukan hanya gaji pokok, tapi mereka tuh seringkali mengambil segala sesuatu punyanya jenazah, gitu ya. Kan biasanya orang sudah nggak terlalu peduli kan. Nah, apalagi masa pandemi. Masa pandemi kan nggak boleh dijaga tuh ya di rumah sakit. Apa yang dipakai kadang-kadang kita nggak terlalu peduli, betul nggak? Sampai meninggalnya pun kan nggak boleh dibuka dan dilihat. Nah, itu pengakuannya mereka mendapatkan keuntungan begitu banyak, saudara. Padahal di matanya kita lihat tuh kita bilang begini, ini mereka tuh hero loh, mereka tuh pahlawan. Kita semua takut keluar, mereka mandikan jenazah. Mereka hero. Orang kadang-kadang kasih mereka angpau gitu kan, terima kasih ya. Kenapa? Ini pahlawan ini. Tapi saudara lihat bahwa orang yang dianggap pahlawan seringkali memanipulasi orang lain. Dan itu banyak sekali terjadi, saudara. Itu hanya kita lihat partnya itu. Tapi banyak orang-orang yang kuat di muka bumi ini, dalam tanda kutip, gitu ya, orang-orang kuat. Ekonominya kuat, pangkatnya kuat, latar belakangnya apalah begitu ya. Orang-orang yang model begitu seringkali memanipulasi orang lain. Dan itu menimbulkan kemurkaan di mata Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan tuh suka yang adil. Jadi kalau saudara mau menjadi orang-orang yang memiliki kerohanian yang sejati, saudara juga harus mencintai keadilan. Harus mencintai keadilan. Karena apa? Karena Tuhan Allah yang adil. Kalau Tuhan menyaksikan ketidakadilan, Tuhan akan menimpakan kepada mereka yang kuat malah. Orang-orang yang memanipulasi orang lain, orang-orang yang tidak tulus. Orang-orang itu yang akan, orang-orang yang menginjak-injak keadilan, Tuhan akan menimpakan hukuman kepada mereka. Ini menunjukkan betapa seriusnya, saudara. Ayat yang ke-9. Mereka membenci dia yang menegur di pintu gerbang, dan mereka membenci dia yang berbicara jujur. Pintu gerbang itu kalau di orang Israel itu pintu gerbang itu seringkali melukiskan itu tempat di mana orang mencari keadilan.
Jadi kalau mau mencari keadilan tuh pergi ke pintu gerbang gitu ya, berdialog dengan banyak orang-orang gitu ya, orang-orang tua-tua yang memutuskan segala sesuatu gitu ya. Itu tempat orang mencari keadilan. Tapi di sana dikatakan bahwa mereka membenci dia yang menegur di pintu gerbang, mereka membenci dia yang berbicara jujur. Jadi karena hati kita dikuasai oleh ketidakbenaran, makanya kita tuh benci dengan kejujuran. Kalau hati kita sudah diliputi dengan ketidakbenaran, orang ngomong jujur kita nggak suka. Orang tegur kita nggak suka. Di sini siapa yang suka kalau ditegur? Kamu nggak tahu umurku piro? Kamu masih orok, aku itu udah ngerti, wah gitu ya. Jadi kita tuh nggak suka ditegur. Kita nggak suka orang yang berbicara jujur. Nggak suka. Coba kalau anak-anak kita ngomong jujur, Ma, boleh jujur nggak? Masakan Mama tadi keasinan. Besok masak odewe. Mama nggak suka ya. Kita padahal sudah usia begini ya, tetap kita tuh nggak suka orang ngomong jujur. Kita lebih suka kalau nanya, kita kan abis masak gitu kan masih nanya tuh, ya apa masakannya Mama. Gitu kan kalau Papa bilang, nggak usah bersuara, tangan aja yang ngacung gitu ya. Itu udah happy banget gitu kan. Besok masak yang sama lagi. Tapi karena takut besok masak yang sama lagi, ngomong jujur aja deh. Ma, gak usah ngomong gini-gini aja. Oke. Ya, besok urus sendiri. Kita suka ditipu ya, sudah umur begini. Masih suka kalau orang ngomong gak jujur, kita masih lebih senang daripada kejujuran. Oke. Saudara, orang-orang Israel gak suka dengar nasihat, gak suka dengar teguran, gak suka dengar orang bicara jujur. Gak suka mereka. Ya, mereka gak suka. Mereka suka menginjak-injak kebenaran. Mereka yang bicara jujur itu dianggap gak mencintai kita. Ya, kadang-kadang kita gitu ya, orang yang ngomong jujur kita anggap orang ini nggak suka kita. Kita suka orang yang apa? Yang baik gitu ya, yang nggak pernah ngomong yang sekalipun yang simpen aja nggak apa-apa deh, gitu ya. Kita lebih suka yang begitu. Tuhan nggak begitu. Kita tuh lebih suka suami yang punya unek-unek ngomong atau diem, pendem aja. Jujur ya, kita ini kadang-kadang gak konsisten. Kita tuh kepengen, kamu tuh merasakan apa, ngomong. Tapi begitu diomongin, perang dunia. Lah maunya apa sih? Gitu kan? Maunya apa sih? Gitu loh. Jadi kita harus belajar untuk, kalau hati kita dikuasai oleh kebenaran, kita lihat masukan, teguran, itu sebagai sesuatu alat yang baik. Untuk membuat kita bisa lebih baik. Gitu ya, membuat kita lebih baik. Saudara, Tuhan, sekali lagi kita harus belajar gitu ya, kita harus belajar dari Tuhan. Tuhan itu pendidik yang luar biasa. Dia tuh lebih peduli dengan hati kita, jiwa kita, keberadaan kita sendiri, ketimbang apa yang bisa kita lakukan dan kerjakan bagi dia. Kalau kita tuh kan lebih suka orang yang bekerja ya, yang penting kerja. Kita lebih suka, bayar orang model begitu rasanya gak rugi gitu ya. Gak rugi, kenapa? Bisa kerja dia. Gitu ya. Tapi kalau Tuhan bilang, aku lebih peduli dengan dirimu. Siapa dirimu lebih penting bagi aku. Siapa dirimu lebih penting bagi aku. Ketimbang apa yang bisa engkau lakukan. Apakah hatimu dikuasai oleh kebenaran? Apakah hatimu dikuasai oleh keadilan? Kalau belum, mari kita bertobat bersama-sama. Cari Tuhan. Bertobat. Karena dia Allah yang adil. Dia Allah yang adil. Saudara, aplikasi bagi kita, saudara. Ya, aplikasi bagi kita. Pastikan bahwa semua aktivitas rohani saudara itu didasarkan pada hati yang mencintai Tuhan dan kebenarannya. Saya sangat senang Bapak Ibu melayani Tuhan. Harus melayani Tuhan. Tapi pastikan bahwa pelayananmu kepada Tuhan itu didasari pada hati yang sangat-sangat mencintai Tuhan. Pastikan. Saudara, umur kita gak panjang, saudara. Umur kita gak panjang. Alkitab bilang seperti uap air, seperti giliran jaga, sebentar aja. Ya, umur kita gak panjang. Saudara mau pakai apa untuk hidupmu?
pakai untuk sesuatu yang bernilai kekal. Kalau saudara hanya ngurus diri sendiri, ngurus keluarga, saudara keluargamu juga gak bertahan lama. Mau gak? Saudara pakai keluargamu, saudara pakai tenagamu, waktumu untuk menghasilkan sesuatu yang nilainya kekal. Karena umur kita gak panjang. Saya tuh kadang kasihan orang yang punya hidup begitu pendek. Tapi selama hidupnya dia habiskan hanya untuk mencari yang dia mau, yang dia suka. Ada satu bapak-bapak, dia tuh diingatkan gitu ya. Kapan kamu punya waktu untuk melayani Tuhan? Kapan kamu punya waktu untuk keluarga? Dia bilang, tunggu. Nanti kalau aku sudah tua. Berapa tahun lagi berjalan, ditanya lagi, kapan kamu punya waktu untuk melayani Tuhan? Punya waktu untuk keluarga. Dia bilang, nanti dulu. Kalau waktu itu sudah tua. Saudara, tiba-tiba dia belum tua banget, tiba-tiba kena stroke. Tiba-tiba kena stroke. Terus ngapain? Semua yang dia punya, yang dia kumpulkan selama hidup, iya masih stroke ya. Masih ada kesempatan gitu ya, untuk berdoa minimal untuk orang lain. Ya, minimal masih ada waktu untuk menghabiskan bersama keluarga, sekalipun keluarga bilang begini, di mana kamu waktu kamu sehat? Kenapa kamu ada di tengah-tengah kita ketika kamu udah gak bisa ngapa-ngapain? Tapi masih ada waktu, saudara. Tapi kalau yang langsung mati, terus yang dia kumpulkan selama ini untuk apa? Itu gak wise pakai hidup. Hidup kita terbatas, waktu kita terbatas. Pakai semua yang saudara punya untuk menjadi berarti bagi orang lain. Ya, melayani Tuhanmu, melayani Tuhanmu. Ya, pastikan bahwa semua yang kamu lakukan itu didasarkan pada hati yang betul-betul mencintai kebenaran Tuhan. Yang kedua, aplikasi yang kedua. Ingatkan dirimu bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa dan hidup. Jika saudara melakukan dosa namun keadaanmu masih baik-baik saja, bukan berarti Tuhan berkompromi dengan dosa. Tetapi karena dia masih memberikan engkau kesempatan. Mungkin selama ini kita bilang begini, selama ini aku bikin kecurangan, aku manfaatkan orang, aku begini, aku baik-baik saja. Tuhan tetap berkati aku. Enggak, lihatnya jangan begitu. Lihatnya kalau hari ini saudara masih baik-baik saja padahal saudara melakukan berbagai praktek yang berdosa. Bertobat karena Tuhan masih kasih kesempatan. Bertobat karena Tuhan masih kasih kesempatan. Dan yang terakhir, Allah itu Allah yang adil. Dia menuntut kita untuk mencintai keadilan. Orang yang menginjak-injak keadilan pasti akan mendapatkan konsekuensi yang besar. Ini sudah pasti. Jadi kalau saudara melakukan ketidakadilan, bertobat, stop. Mulai sekarang praktek. Latih hati kita untuk menyukai yang adil. Yang menyukai yang adil. Saudara, saya satu kali ajak anak saya ke BNS. Ya, ajak anak saya ke BNS di Batu. Saudara, satu kali begitu saya sebenarnya beberapa kali ya nemu HP cantik ya. Padahal HP saya aja nggak cantik waktu itu, ini baru diganti ya, jadi ya nggak terlalu cantik tapi masih oke lah gitu ya. Dulu welek, saudara. Tiba-tiba nemu HP bagus, saya nggak tahu merek apa gitu ya, tapi keren banget gitu loh. Saya nemu. Tapi dalam hati sama sekali tidak terbersit kepengen. Saya langsung nanya, ada yang kenal HP ini? Semua nggak tahu. Saya pikir ya saya juga harus hati-hati kan supaya orang jangan asal ngaku gitu kan. Terus saya pikir kalau nggak ada berarti saya harus ketemu manajemen, gitu ya, saya harus ketemu manajemen. Saudara, begitu saya baru keluar, tiba-tiba ada satu ibu panik lari sejadi-jadinya. Saya langsung bilang, ibu cari ini ya. Terima kasih Bu, ibu ketemu di mana gitu kan. Nah, jadi saudara latih hati kita untuk menyukai keadilan. Jangan rakus kalau itu bukan punyamu. Jangan rakus kalau itu bukan hakmu. Perlu latih hati, saudara. Tuhanmu hidup. Kalau engkau layak dipercaya, Tuhan kasih. Kalau Tuhan gak kasih, belum waktunya. Karena Tuhan kita adil, Tuhan kita hidup. Latih hati kita. Yang berikut saya ketemu di XX1. Ngajak anak saya sama suami saya keluar dari toilet. Begitu saya masuk toilet, ada handphone. Juga gak kepengen. Saya keluar, saya bawa. Tapi saya nungguin, ada yang panik gak? Gitu kan, ada yang panik gak? Keluar, saya tungguin. Tiba-tiba ada telepon.
gitu kan? Ada telepon, oh berarti dia udah nyadar gitu kan? Nah, saya terima. Saya nggak kepengen sama sekali, nggak kepengen. Bukan berarti saya kebal dosa, enggak. Tapi kita perlu latih untuk tidak mengambil bagian apa yang bukan punyanya kita. Menghargai haknya orang, menghargai haknya orang. Kita tuh suka kalau masuk toilet, suka toiletnya bersih atau enggak. Tapi kita sendiri meninggalkan kamar mandi, toilet dalam kondisi bersih atau enggak untuk orang lain. Kita lebih suka bersih. Tapi kalau kita mewariskan sesuatu untuk orang lain enggak peduli tuh, gitu kan? Saudara, latih kebiasaan-kebiasaan adil dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan kita adil. Dia menyukai keadilan. Dia menyukai kebenaran. Saudara, orang yang adil, orang yang mencintai kebenaran gak pernah rugi. Karena yang menghargai kita bukan manusia. Yang menghargai kita tuh Allah. Amin. Siapa yang siap mendapatkan hadiahnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau Tuhan mah adil, saudara. Manusia seringkali gak adil dengan kita. Gak apa-apa, dia manusia, dia berdosa. Gitu ya. Tapi orang yang melakukan keadilan, mencintai kebenaran, gak pernah rugi. Gak pernah rugi. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.